diragukan lagi bagaimana DKI Jakarta itu mencetak atlet, ya. Mungkin kita kenal Dara sekarang, Arum Puspa. Kemudian dulu ada Mas Agus, Mas Dede Haidir, Mbak Irul, Mbak Eka, dan lain sebagainya. Itu adalah atlet-atlet binaan dari DKI Jakarta. Nah, tentunya tak luput dari bagaimana sejarah prestasi bisa berkembang di DKI, Pak. Awal mulanya seperti apa gitu? Jadi prestasi SHTRT itu mencapai puncaknya pada tahun 78. 78 itu di daerah-daerah kita menguasai daerah-daerah. Tadinya yang terkenal itu silat itu pertandingan itu adalah Nusantara. Itu nama pencak silat? Pencak silat PS Nusantara itu dulu merajai di Jakarta ini karena yang melatih almarhum Hadi Mulyo. Nah, beliau orang yang sangat tekun sehingga murid-muridnya itu udah jadi semua. Gitu. Kemudian pada tahun itu saya lihat kok prestasi SHTRT kok menurun. Jadi ada yang salah sebetulnya. Ada yang salah, jadi tata cara kita bertanding itu berlawanan dengan atau tidak sesuai dengan peraturan pertandingan. Tanding di latihan pas sambung kayak gitu ya? Jadi kalau pertandingan itu kan cara menilainya adalah siapa memperoleh poin yang terbanyak dia menang. Gitu. Sedangkan asasnya Madiun sejak zaman Mas Imam itu adalah siapa yang bisa membuat KO itu yang menang. Nah, disitulah saya merasa bahwa ada perbedaan penilaian ini. Kemudian saya tahun 78 turun melatih. Intinya adalah mindset di kepalanya yang harus diberesin. Kalau di SH dulu adalah siapa dapat membuat kemenangan makin cepat makin baik gitu ya. Jadi biasanya anak-anak bertanding cuma 1 ronde, 2 ronde kali gitu. 2 menit pasti lawannya udah pingsan. Gitu. Dia yang pingsan atau kita yang pingsan gitu. Jadi kalau Anda lihat di pertandingan tahun 72 di Bulungan itu mulai itu atlet-atlet saling membantai. Gitu. Jadi suasana pertandingan adalah perkelahian. Jadi selalu ada ambulan gitu. Karena setiap selesai 1 ronde pasti ada yang dibawa ke rumah sakit. Nah, kondisi itu kemudian tahun 72 itu kita ditanya sama KONI. Apakah pencak silat mau ditandingkan di PON? Mereka tanya gitu kan. Karena sebelumnya itu kita juga berlatih di PON, tapi yang dipertandingkan adalah ganda sama tunggal. Nggak ada pertandingan? Seni aja. Nggak berani diadu. Karena itu tadi, setiap diadu pasti ada yang pingsan. Padahal konsep olahraga itu adalah olahragawannya harus selamat. Gitu. Kemudian kita susun peraturan pertandingan, kita bikin body protector. Itu pertama kali kita dari pilot projectnya itu di Senayan. Jadi waktu itu ada 5 perguruan yang turun uji coba body protector. Ada perisai diri, kita berlatih di tempatnya perisai diri di Senayan. Jadi ada perisai diri, ada tapak suci. Dulu perisai diri pimpinan Arnowo Aji yang terkenal. Kemudian kita punya tapak suci. Itu ada latihnya lupa namanya. Kemudian ada
KPS Nusantara itu silat gede juga di Taipei. Di sampingnya Satrate, tokohnya Mas Yanwarno dan Imam Suyitno. Jadi itu dirubah. Dari situ kita waktu ditanya kita mau dipertandingkan di PON, kita bilang mau. Tapi syaratnya nggak boleh ada yang pingsan. Gitu. Karena kalau dia tidak aman nggak ada yang mau ikut. Nah, akhirnya peraturan pertandingan kita juga diganti. Jadi pola latihan kita juga diganti. Jadi pola latihan yang saya bangun adalah pertama pembentukan Osdower. Itu nomor 1. Jadi kalau di lapangan Garuda Jaya itu laki-laki harus 7 putaran lapangan bola. Wanita 5 kali putaran. Itu baru boleh ditanding. Jadi Osdower nomor 1. Kemudian tendangan juga gitu. Tendangan yang perlu itu adalah tendangan itu kena sasaran. Sehingga yang kita latih bukan kerasnya. Kalau tadinya keras, nendang harus keras gitu ya. Itu kebawa ke alirannya Rafiq segala macam itu sampai sekarang nendang ya keras, Kelvin segala macam. Itu salah. Tendangan itu bukan keras. Nah, sesuai dengan latihannya Pak Irsyad, tendangan itu cepat. Gitu. Cepat, tapi kalau ditangkis harus bisa berhenti. Jadi kita nendang cepat gitu, tapi kalau di tangkis sana pasti kita berhenti. Ganti yang sini yang nendang gitu. Oh, ngerem. Direm. Jadi antara tangan dan kaki itu sama. Jadi targetnya tendangan itu 100 tendangan, 60 sampai 100. Tangan juga gitu. Jadi tangan itu harus sama cepatnya dengan kaki. Itu yang kita andalkan. Jadi selain Osdower kuat, juga tendangannya presisinya baik gitu ya. Makanya dari situ kita hadirnya Sensek, orang nyebutnya Samsak gitu ya. Samsak. Kemudian lahirnya kalau di Garuda Jaya itu ada 4 tipe Sansak. Sansak tangan, sansak kaki, sansak badan yang gede. Karena waktu itu Muhammad Ali bertanding ke Indonesia, terus latihannya di Garuda Jaya situ. Waktu pulang ditinggal, jadi kita punya sansaknya Muhammad Ali itu, yang gede itu. Sisanya Muhammad Ali, bekasnya Muhammad Ali. Kita pakai untuk, jadi kita ada gerakan badan yang sekarang nggak ada kita. Kenapa badan itu? Karena kita gunakan jurus itu harimau menanti yang kita pakai andalan dulu. Jadi kamu boleh nyerang apa saja, tapi pokoknya saya serangannya harimau menanti. Buat wabrak dulu. Jadi itu dulu jadi andalan, terutama anak-anak remaja. Jadi karena peraturan pertandingannya kita ganti, saya lebih menyukai untuk melatih anak-anak muda. Waktu itu generasinya Roni. Jadi sambil anak-anak Jambon hijau gitu ya, itu dilatih. Nomor 1 adalah tendangannya dilihat cepat. Kemudian tangannya harus cepat juga. Nggak usah keras. Karena keras itu tidak akan menghasilkan banyak. Kalau falsafahnya Pak Irsyad, kalau melatih itu harus dibetulkan arahnya dulu. Setelah arah itu betul, makin lama makin cepat, nanti tenaga akan muncul sendiri. Itu Pak Irsyad ngajarin kita di Bandung seperti itu. Itu kita terapkan di sini. Jadi waktu melatih ya kita latih itu nomor 1 yang ini adalah latihan sansaknya, cepat.
Tadi sempat cerita tentang Garuda Jaya. Itu tempat apa kok sampai disebut? Tempat tinju, sasana tinju. Sasana tinju dan Punyanya. PSHT pakai tempat itu untuk latihan juga. Wih. Nah itu punyanya Rio Tambunan itu. Oh. Itu ada potret-potret yang juga gitu. Dan waktu itu tahun 78 kita menang di Jakarta Timur. Itu paling banyak waktu itu. Kita punya totalnya ini DKI dari terdiri 5 wilayah itu totalnya kita punya 23 medali emas. Banyak tuh Pak. Jakarta Timur paling banyak. Kemudian ada Jakarta Pusat, kita punya juara. Jakarta Barat kita punya juara. Digabung itu kita punya 23 medali emas. Diadu lagi dari 23 kita dapat 7 emas DKI. Udah paling jagoan itu Pak. Kalau 7 medali emas. Nah sejak itu kita terbelah. Ada pelatih-pelatih spesialis pretanding. Itu waktu itu Mas Taufik, Mas Bono itu bagian petanding. Mas Taufik ketua umum. Mas Taufik itu datang sekolah di IPB, latihannya bareng Mas Bono. Mas Bono di peternakan, Mas Taufik di pertanian. Kita punya latihan di sana meskipun orangnya beberapa. Jadi nanti diteruskan biar Mas Bono yang cerita atletnya. Nah kan saya pernah lihat kayak scanan piagam penghargaan juara pertandingan. Di antaranya ada Mas Untung yang sekarang jadi bendahara PSHT Pusat. Nah itu event apa Pak itu Pak? Itu tahun 78. Wajahnya masih kecil banget. Tahun 78 itu. Oh itu. Mas Untung itu juara DKI. Tapi di nasionalnya kalah. Kita nasionalnya menang 2, 1 putri, 1 putra. Jadi yang putri itu Purwanti, yang putranya Roni Subusepa. Itu juaranya. Jadi tadi tak ceritain ya. Kalau kita menggunakan pesilat-pesilat yang lama, alumni Madiun khususnya, itu pasti bertanding kalah. Kebanyakan kalah. Karena mereka mengejar untuk KO. Padahal yang peraturan baru itu yang penting bukan KO-nya. Malah KO nggak boleh, makanya kita bikin body protector kan. Supaya nggak KO. Jadi karena KO kita pakai body protector, intinya saya ini kan tendangannya yang cepat tadi. Nah tendangan cepat ini menyebabkan anak-anak Madiun tidak bisa menjuarai. Karena mereka nggak bakal KO lawannya Pak. Kalau KO malah dicoret dari pertandingan PON, nggak boleh KO. Jadi Asuntung itu angkatan 78 itu yang kita merajai 23 emas di wilayah, kemudian 7 medali emas DKI, kemudian 2 medali emas nasional. Jadi itu angkatan tahun 78. Terus untuk berarti saya juga pernah lihat kayak Bapak itu jadi ketua panitia apa SHK ya, SHK SDKI sekitar nasional Apa itu? SHK kalau nggak salah saya lihat di situ ketuanya Pak Sakti tahun 93. Tahun 93 itu kita bikin SHK pertama di Solo, SHK kedua di Madiun.
Usaha Cup ketiga Jakarta. Jadi kita bikin ya kejuaraan biasa aja, rutin itu. Kebetulan saya jadi ketua aja di taman ini, dibuka sama Pak Tri Sutrisno. Jadi masih ada Mas Imam. 93 udah nggak ada Mas Imam. Ada Mas Imam. Mas Imam 87. Ini kan 93. Tahun 93 90-an kan? Tahun 83. 83. 83 ya. Dan datang itu Mas Imam. Kenapa? Datang. Kalau nggak ada dia nggak bakal jadi. Andalanya Mas Imam dulu. Iya. Kakaknya Mas Imam itu Brigjen juga temennya Pak Tri Sutrisno. Ya, Pak Tri mau hadir. Akhirnya dari pesilat-pesilat yang sudah pernah berjuara itu melatihkan ke generasi penerusnya, hingga muncullah atlet-atlet yang sekarang lagi naik daun ini. Luar biasa. Tapi dulu belum sampai ada pertandingan sampai keluar negeri kayak yang sekarang generasi sekarang lakukan itu Pak ya? Belum sejauh itu dulu. Pak Edi. Jadi Pak Edi jadi ketua, mulai kita ke luar negeri. Jadi saya saat itu jadi tahun 90 jadi ketua Litbang, mimpin pertandingan dulu. Jadi mulainya Pak Margono itu yang ngajar semua wasit juri internasional. Mas Januarno yang melatih pelatih internasional. Saya duduk di Litbang, gitu ceritanya gitu. Nah, sejak itu luar negeri, tapi pas sudah luar negeri kita juga nggak melatih di S1, kecolongan sama Jawa Barat. Jawa Barat IPSI Jawa Barat yang mendirikan saya sebetulnya. Jadi ketuanya Haji Sapari dan wakil bidang teknik saya. Kita yang ngajarin tendangan. Sekarang mereka tendangannya lebih pintar daripada. Mereka nggak bisa nendang. Tendangan B apalagi sampai sekarang belum ada. Yang pakai tendangan B, padahal tendangan B itu pasti keras, pasti masuk kalau latihannya betul. Sekarang tendangan B yang ada itu adalah tendangan T belakang. Iya. Tendangan B nggak ada. Dulu jagoannya Larjo, Mas Larjo Jogja. Jagoan B apa? Mas Larjo jagoan B itu. Wih. Jagoan B tidak terkalahkan. Kalau Jogja akhirnya ada jagoan T, Purwosasono ya. Siapa sih? Jagoannya Jogja, juara PON. Ini menangnya karena tendangan T yang keras dan cepat gitu, Purwosasono. Mungkin itu dulu Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya, telah bersedia untuk cerita tentang tadi sejarah PSHT di Jakarta dan juga sejarah prestasi di DKI Jakarta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke seluruh kadang setia hati yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.